kita masuk dengan kepada hal-hal yang mana merupakan hal-hal yang berkaitan langsung dengan daripada fa'il yang mana ini merupakan pembahasan langsung daripada fa'il di tingkat dua. Oke. Ahkamul fa'il. Kita mulai daripada ahkamul fa'il terlebih dahulu. Apa saja hukum-hukum fa'il yang harus dibahas? Pertama, wujubur raf'i lafzan au takdiran au mahallan. Maksud daripada wujubur raf'i sendiri adalah kita kenal sendiri bahwasanya i'rab itu ada empat, rafa, nasab, kemudian jar dan jazam. Maka untuk fa'il sendiri dia mendapatkan hukum rafa begitu ya, kayak yang kita kenal mendapatkan hukum rafa yaitu lafzon baik secara lafaz secara tersurat atau takdiran ataupun secara tersirat atau mahalan atau nanti sekedar menempati tempat daripada sesuatu yang lain gitu ya. Nanti untuk mahalan sendiri itu bisa digunakan untuk ya isim-isim yang mabni nantinya. Oke. Bisa dilihat di sini lafzon alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Nah, sekarang andai kata sebuah fa'il itu nanti dia wajib rafa'nya dan wajib rafa'nya itu adalah lafzon, maka alamat untuk rafa'nya adalah dhammah. Kalau dia untuk isim mufrad. Contoh, ja'al muslimu. Itu ya. Maka di sini yang menjadi fa'il adalah al-muslimu. Maka kelihatan jelas adanya dhammah di sana itu berarti kan menunjukkan dia rafa begitu ya. Dan juga rafa'nya itu secara jelas atau secara tersurat. Wa yanubu anhul wawu. Kemudian yang menggantikan domah nanti bisa waw. Ja'al muslimuna. Begitu ya. Al muslimuna itu menjadi fa'il. eh tapi mana nih alamat rofaknya? Begitu ya. Alamat rofaknya adalah waw yang muncul pada akhir al muslimuna. Oke. Wal alifu. Ataupun nanti yang menggantikan daripada domah sendiri adalah alif. Contoh ja'al muslimani. Nah, al-muslimani sendiri ini adalah kalimat musanna, yaitu maksudnya adalah kalimat yang mengandung makna dua. Kemudian mana alamat rofa daripada kata al-muslimani, yaitu adalah alif yang muncul pada akhir muslimani, gitu ya. Nah, itu kalau dia secara lafzon, maksudnya adalah secara tersurat munculnya hukum rofa sendiri. Tapi kalau secara takdiran seperti apa? Alamatu rafihi ad-dhammatul muqaddaratu. Maka yang menjadi alamat rafa'nya adalah dhammah muqaddarah. Maksudnya dhammah muqaddarah apa? Dhammah yang tak tampak atau dhammah yang tersembunyi. Yang mana kenapa bisa disembunyikan? Wa mana amin zuhuriha dan penyebab daripada tidak munculnya hanya maksudnya adalah dhammah yang muqaddarah tadi itu adalah at-ta'azzuru yaitu adalah kaidah ta'azzur. Apa itu kaidah ta'azzur? Kaidah ta'azzur adalah kaidah yang muncul ketika sebuah isim itu diakhiri oleh alif. Yang mana alif itu tidak memiliki yang namanya harokat. Beda antara hamzah dan alif. Kalau hamzah memiliki harokat, kalau alif itu tidak memiliki harokat. Seperti kalau kita katakan tadi, alamat asli daripada rafa sendiri adalah dhammah. Maka alif nggak mungkin menerima dhammah karena alif tidak memiliki harokat. Maka ada yang namanya ta'azzur, gitu ya. Yaitu adalah setiap isim yang diakhiri dengan alif lazimah. Oke, contohnya ja'a Musa. Maka Musa di sini nanti akan diirobi dengan apa? Yaitu adalah fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu gitu ya, alal alifi gitu ya. Dhammah muqaddarahnya mana? Yaitu adalah di alif gitu ya. Jadi kita sekedar mengkira-kirakan saja dhammahnya tersebut. Mana amin zuhuriha yang mana menghalangi munculnya daripada dhammah itu adalah at-ta'azzuru, nama kaidah ta'azzur. Kemudian itu kaidah yang pertama untuk takdiran. Kaidah yang kedua namanya adalah kaidah sikol gitu ya. Wasikolu contoh ja'al qadi gitu ya. Apa itu sikol? Sikol itu maknanya adalah berat, yang mana ketika dikatakan berat di sini adalah terjadi ketika adanya sebuah isim itu diakhiri dengan ya lazimah gitu ya. Jadi kalau misalnya di akhir sebuah isim itu ada ya, kemudian berharokat dhammah sebelum berarti ya berharokat dhammah sebelumnya itu adalah harokat kasroh maka akan menimbulkan rasa berat yang muncul pada lidah orang Arab sehingga ketika rasa berat ini muncul maka pilihannya adalah mensukunkan ya-nya akan tetapi sekedar mengkira-kirakan ada dhammah di atas ya tadi maka contohnya adalah ja al-qadi fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu 'alal ya'i gitu ya. Dia dhammah muqaddarah, dhammah yang tersembunyi yang ada pada atas ya. Mana amin zuhuriha yang menghalangi munculnya ya yang menghalangi munculnya dhammah adalah asikol.
Kemudian apa lagi? Itu kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga adalah istigholul mahal wastigholul mahali biharokatil munasabah. Maksudnya adalah sebuah harokat tersebut tidak bisa muncul karena adanya harokah munasabah, yaitu harokat yang menyesuaikan. Kenapa ada harokat yang menyesuaikan? Karena adanya huruf lain yang tersambung dengan akhir daripada sebuah isim. Contoh di sini yang menggunakan contoh adalah ya mutakalim, yaitu adalah ya yang menunjukkan terhadap kepemilikan diri sendiri. Contohnya adalah ja'a akhi. Akhi maknanya adalah saudaraku, yang mana diambil dari kata akhun, kemudian adanya ya mutakalim, ya yang menunjukkan kepada kepemilikan sehingga mengatakan saudaraku, begitu ya. Nah, untuk ya sendiri kita kenal bahwasannya ya di sini itu memiliki harokat atau yang sesuai dengan harokat dengan ya sendiri adalah harokat kasroh. Sehingga nggak mungkin tuh kalau misalnya dikatakan adanya ya di akhir kemudian sebelumnya adalah harokat doma. Jadinya ja'a akhui itu nggak mungkin. Makanya yang dimunculkan itu adalah harokat kasroh yang sesuai dengan huruf ya-nya sendiri. Makanya adalah dia sibuknya sebuah mahal dengan harokat munasabah. Harokat munasabah itu apa sih? Harokat munasabah itu maksudnya adalah harokat penyesuaian gitu ya. Karena ada ya maka disesuaikan, maka diberikanlah kasroh. Maka contohnya adalah ja'a akhi, akhi menjadi fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu gitu ya. Eh, Ad-dhammatul muqaddaratu qoblal ya'i, yaitu adalah dhammah muqaddarah sebelum adanya ya, atau alal kho'i, atau yang ada pada huruf kho gitu ya. Yang mana amin zuhriha, yang mana mencegah munculnya ya di sini adalah apa? Istigholul mahal biharokatil munasabah. Nah, ini adalah tiga hal atau tiga kaidah yang muncul ketika rofaknya itu merupakan rofak takdirun. Dan ini nanti juga akan berlaku bagi teman-teman nantinya di pembelajaran selanjutnya. Misalnya ada nasab, nanti juga ada lafzon takdiron mahallan, begitu ya. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Di sini ada i'rab rafa selanjutnya adalah i'rab mahallan, yaitu ketika adanya isim-isim mabni, yaitu isim-isim yang tidak bisa berubah akhir daripada sebuah isim tersebut, kemudian menempati tempatnya menjadi fa'il, maka nanti akan terkena i'rab rafa tapi secara mahal. Nanti kita akan contohkan bagaimana mengi'rabinya. Mahalan bi ayyakun al fa'ilu dhamiran. Yaitu contohnya adalah sebuah fa'il itu merupakan sebuah domir. Contohnya apa? Dorobtu. Nah, kita kenal nih di sini adanya doroba sebelumnya, kemudian jadinya dorobtu gitu ya. Tak di sini yang muncul di akhir itu adalah tak mutakalim. Apa itu tak mutakalim? Tak mutakalim adalah tak yang mana menunjukkan terhadap sebuah pelaku tapi pelakunya muncul dari diri sendiri atau dari orang pertama. Sehingga dorobtu maksudnya adalah saya telah memukul, begitu ya. Nah, otomatis nanti ta di sini itu merupakan fa'il dong, gitu ya, atau menjadi pelaku daripada sebuah fi'il yang dilakukan. Oke. Nah, lantas di mana letaknya? Karena kan di sini ketika dikatakan tu itu nggak bisa dibaca ta karena maknanya akan berbeda, begitu ya. Eh, maka nanti untuk ma'irobinya sendiri dorobanya atau dorobnya itu menjadi fi'lun madin gitu ya. Sementara tunya itu menjadi fa'ilun atau dia taknya menjadi domirun gitu ya. Kita katakan domirun yaitu contohnya nanti kita contohkan di sini dorob tu at-ta'u taknya itu domirun barizun domir yang kelihatan jelas mutasilun gitu ya, kemudian bersambung dengan fiil gitu ya, mabniun ala dhammi. Dia mabni, maksudnya tidak bisa berubah keadaannya. Mabniun ala dhammi. Dia mabninya dengan harokat dhammah, gitu ya. Fi mahalli raf'in. Pada mahal rafa, karena semua fa'il di sini akan dihukumi dengan rafa. Fi mahalli raf'in fa'ilun. Dalam mahal rafa'nya menjadi fa'il, begitu ya. Au ismu bi ayyakun al fa'ilu dhamiran au isma isyaratin, atau menjadi sebuah isim isyarah. Karena isim isyarah nggak bisa berubah nih. Contoh isim isyarah itu seperti apa? Hadza, hadhihi, dzalika, tilka gitu ya. Contoh jaa hadzar rajulu gitu ya. Nah, hadza di sini menjadi apa? Hadza di sini nanti menjadi fa'il. Tapi fa'ilnya bagaimana? Apakah di robinya hadza fa'ilun marfu'un? Tidak. Tapi menjadikan hadza ismu isyaratin gitu ya, mabniyun ala sukun, mabninya dengan harokat sukun karena kan di sana di akhirnya ada alif. Nih, yang mana alif di sini tidak bisa diberikan harokat, berarti mabninya ala sukun gitu ya. Mana fi mahalli raf'in fa'ilun, di mahal rafa dia menjadi fa'il gitu ya.
Au isman mausulan atau menjadi sekedar isim mausul. Isim mausul itu contohnya seperti alladzi, allati gitu ya, alladzaini, alladzani gitu ya, allai. Nah, yang seperti itu dinamakan dengan isim mausul. I'rabnya pun sama. Contoh ja'al ladzi yaskunuhuna. Berarti alladzi itu menjadi fa'il secara mahal karena dia kan nggak bisa berubah tuh akhir daripada alladzi kan nggak mungkin dibaca alladzi wa kan nggak mungkin ya. Makanya alladzi nanti jadinya adalah alladzi ismun mausulun mabniun ala sukun ya karena alladzi ya-nya itu sukun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Oke. Au isman muawwalan atau dia sekedar menjadi isim muawwal gitu ya. Contohnya adalah yang kita katakan isim muawwal tadi yang diawali oleh inna ataupun diawali oleh in atau diawali oleh ma masdariyah. Contoh awalam yakfihim inna kita katakan innanya itu menjadi apa? Menjadi fa'ilnya. Bagaimana ma'irobinya inna? Maka nanti inna di sini adalah inna wa ma ba'dahu gitu ya. Inna dan setelahnya eh fi mahalli raf'in fa'ilun. Berarti di i'rabi satu persatu terlebih dahulu baru nanti ma'irobi inna. Inna wa ma ba'dahu fi mahalli raf'in fa'ilun. Begitu ya. Itu untuk i'rab rafa secara mahal. Oke. Ini tiga hal, lafzon, takdiran dan mahallan. Oke. Kemudian ada tambahan nih sedikit. Qad yajurul fa'ilu bi idhafatil masdar gitu ya. Qad yajurul fa'ilu bi idhafatil masdar. Contoh, maksudnya apa di sini? Maksudnya adalah fa'il itu kadang-kadang dia bisa menjadi jar karena dia diidhofahkan kepada masdar. Contoh, walaula daf'ullahin nasa. Kalaulah bukan karena daf'ullah ini apa maksudnya? Pembelaan Allah terhadap manusia. Berarti kan Allah membela manusia. Nah, di sana mengandung makna sebuah fiil begitu ya. Nah, yang mana daf'un sendiri adalah masdar dari kata dafa'a mengandung makna fiil berarti kan bisa dijadikan adalah daf'ullahu begitu ya. Allahu menjadi fa'il tapi nanti dia menjadi mudhaf ilaih di sini tapi secara makna nanti akan menjadi fa'il. Berarti di sini dijadikan lafzul jalalati majrurun bil idhafati. Dia menjadi majrur dengan idhafah kepada daf'un gitu ya. Wa fa'ilun maknan tapi secara makna nanti akan menjadi fa'il. Oke. Au bimin az-zaidah atau nanti dalam bahasa Arab kita kenal ada yang namanya huruf jar zaidah. Huruf jar zaidah itu adalah huruf jar yang mana sekedar memberikan makna taukid saja, penguatan saja terhadap sebuah lafaz. Contoh maja'ana min basyirin. Tidak ada satupun yang mendatangi kami daripada berita gembira. Maksudnya di sini adalah minnya di sini sekedar mengeluarkan ini benar-benar nggak ada yang datang loh dari berita gembira ke kami. Nah, begitu. Maka nanti min basyirin berarti basyirinnya sendiri menjadi adalah isim majrur bimin, isim majrurnya sebabnya min gitu ya. Eh wala matu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih gitu ya. Kemudian dia menjadi wa huwa fa'ilun fi ma'nan gitu ya atau fa'il secara ininya secara maknanya nanti. Oke, secara lafaznya memang kelihatannya seperti ada kasroh di akhir, tapi nanti tetap dia dihukumi rafa secara mana atau dihukumi fa'il secara mana. Awil ba zaidah ataupun nanti dengan adanya ba zaidah sama seperti min zaidah tadi waqafa billahi syahida gitu ya. Billahi syahida. Oke, nanti dihukumi juga lafzul jalalah itu menjadi fa'il atau rofa secara maknanya gitu ya atau bisa langsung dihukumi fa'il begitu. Awil lam zaidah atau lam zaidah. Nah, berarti di sini kita sudah kumpulkan ada berapa huruf zaidah? Ada tiga, ada min, ada ba, dan ada lam. Maka kalaupun ada tiga hal ini tetap tidak menghilangkan maknanya dia menjadi sebuah fa'il begitu ya.